Arsenal kembali menjadi korban dari apa yang sering disebut sebagai virus FIFA, sebuah istilah yang merujuk pada cedera yang menimpa para pemain klub selama jeda internasional. Kali ini, pemain andalan mereka, Bukayo Saka, mengalami cedera saat memperkuat timnas Inggris dalam laga internasional Oktober 2024. Situasi ini menjadi kekhawatiran besar bagi Mikel Arteta dan fans The Gunners, mengingat peran vital Saka di tim. Arsenal yang tengah memburu gelar Premier League tak bisa lagi mengandalkan keberuntungan dalam hal cedera pemain kunci. Kekalahan dari Yunani dan cedera Bukayo Saka. Jeda internasional ini membawa dua pertandingan bagi timnas Inggris. Pada laga pertama, Inggris harus menelan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Yunani. Kekalahan ini tidak hanya membuat tim asuhan Lee Kersley menderita secara hasil, tetapi juga dari segi fisik. Dalam pertandingan tersebut, winger Arsenal Bukayo Saka mengalami cedera yang mengkhawatirkan. Saka terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah hanya bermain selama 51 menit. Tanda-tanda cedera sudah terlihat saat Saka memegangnya hamstring kaki kanannya sebelum ia akhirnya tak bisa melanjutkan pertandingan. Cedera Saka ini tentu menjadi pukulan telak bagi Arsenal. Pemain berusia 23 tahun tersebut adalah pilar utama dalam permainan Arsenal di lini serang. Musim ini, Saka sudah tampil impresif dengan beberapa gol dan assist penting, membawa Arsenal ke posisi yang kuat dalam persaingan gelar Premier League. Tak pelak, cederanya Saka menjadi kabar buruk yang membuat fans Arsenal cemas. Proses pemulihan, harapan dan kekhawatiran Arsenal. Setelah mengalami cedera, Bukayo Saka segera kembali ke London untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di bawah pengawasan tim medis Arsenal. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari klub terkait seberapa serius cedera yang dialami Saka. Namun, sejumlah laporan awal mengindikasikan bahwa Saka mengalami cedera hamstring yang seringkali menjadi cedera yang cukup sulit diprediksi dalam hal proses pemulihan. Analisis sepak bola Sky Sport Dermesic memberikan komentarnya terkait cedera ini. Saka kembali ke Arsenal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tampaknya dia mengalami cedera hamstring saat melawan Yunani, dan ini tentu mengkhawatirkan bagi Arsenal, ujar Seeds. Langkah ini tidak mengejutkan mengingat winger tersebut ditarik keluar setelah 51 menit bermain dan terlihat memegangi hamstring kaki kanannya. Meski demikian, ada sedikit kabar baik. Beberapa laporan menyebutnya bahwa cedera Saka mungkin tidak terlalu parah dan dia diharapkan dapat pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika benar demikian, ini tentu menjadi angin segar bagi Arsenal yang selama ini cukup sering dihadapkan pada cedera pemain-pemain kunci. Arsenal dan virus FIFA, momok yang menghantui. Arsenal tampaknya menjadi salah satu tim yang paling terdampak oleh virus FIFA dalam beberapa musim terakhir. Jeda internasional seringkali membawa masalah baru bagi The Gunners, terutama dalam bentuk cedera pemain. Bukayo Saka bukan pemain pertama yang mengalami cedera selama jeda internasional musim ini. Sebelumnya, Arsenal juga harus kehilangan Martin Odegaard, kapten mereka, yang mengalami cedera saat membela timnas Norwegia pada bulan lalu. Cedera Saka ini tentu mengingatkan kembali Arsenal pada tantangan yang mereka hadapi terkait konsistensi fisik pemain di tengah jadwal kompetisi yang padat. Mikel Arteta sebagai pelatih pasti merasakan betapa beratnya menjaga para pemainnya tetap fit, terutama ketika mereka harus membagi waktu antara kompetisi klub dan tugas internasional. Dua cedera pemain kunci dalam dua jeda internasional terakhir jelas bukan situasi yang ideal bagi Arteta. Bagaimana nasib Arsenal tanpa Saka?
Jika cedera Saka ternyata lebih serius dari yang diperkirakan, Arsenal harus segera menyiapkan strategi untuk menghadapi pertandingan tanpa pemain bintangnya tersebut. Kehilangan Saka untuk waktu yang lama bisa menjadi pukulan telak bagi ambisi Arsenal dalam meraih gelar Premier League musim ini. Meskipun Arsenal memiliki pemain-pemain lain yang berkualitas di posisi sayap seperti Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard, Saka memiliki peran unik dalam skema permainan Arteta yang sulit digantikan. Selain itu, dengan Odegaard yang masih dalam proses pemulihan, Arteta harus memutar otak untuk menjaga stabilitas tim. Cedera kedua pemain kunci ini dapat mempengaruhi dinamika permainan Arsenal, terutama dalam hal kreativitas dan serangan dari lini tengah dan sayap. Namun, jika Arsenal bisa melalui periode ini dengan baik, hal tersebut bisa menjadi bukti ketangguhan mereka sebagai tim juara. Arteta dan staf pelatihnya harus cermat dalam mengelola kebugaran pemain, terutama ketika jadwal semakin padat menjelang paruh kedua musim. Fans tentu berharap Saka bisa segera kembali ke lapangan, tetapi yang terpenting adalah memastikan dia pulih sepenuhnya agar tidak mengalami cedera kambuhan yang lebih serius. Kehilangan Bukayo Saka akibat cedera selama jeda internasional adalah peringatan bagi Arsenal dan Mikel Arteta mengenai tantangan besar dalam menjaga kebugaran pemain kunci. Meski ada kabar baik bahwa cedera ini mungkin tidak terlalu serius, Arsenal harus tetap waspada, terutama mengingat pentingnya peran Saka dalam perjalanan mereka menuju gelar Premier League. Jeda internasional yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi para pemain klub seringkali justru menjadi sumber masalah. Dan sekali lagi, Arsenal menjadi korban dari apa yang disebut sebagai virus FIFA. Tinggal menunggu waktu, apakah Saka bisa pulih dengan cepat dan kembali membantu Arsenal mencapai tujuan besar mereka musim ini? Kita tunggu saja.